kita yang sebagai ahli sholawat harus bisa menghindari 3 hal. Ya, ketika kondisi kita sedang tidak punya uang, hindari 3 hal ini. Mohon teman-teman simak baik-baik ya, karena ini akan mempengaruhi terjadinya keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pasti setiap orang ya, termasuk saya, mungkin juga teman-teman, ketika ada masanya ya, setiap orang ada masanya bahwa kita akan tidak punya uang sama sekali, ya kan? Dan teman-teman yang sudah teredukasi dengan video-video saya tentang sholawat, maka kita yang sebagai ahli sholawat harus bisa menghindari 3 hal. Ya, ketika kondisi kita sedang tidak punya uang, hindari 3 hal ini. Mohon teman-teman simak baik-baik ya, karena ini akan mempengaruhi terjadinya keajaiban. Yang pertama, tidak boleh ada pikiran di dalam benak kita itu untuk berhutang dengan cara menghubungi teman, menghubungi relasi bisnis, menghubungi orang-orang yang kita kenal, atau bahkan dalam keadaan kepepet, orang pasti berani menghubungi orang-orang yang tidak akrab pun pasti dihubungi, ya. Pokoknya ketika tidak punya uang, hindari yang pertama itu menghubungi orang, ya, untuk berhutang. Pokoknya dalam pikiran kita tidak boleh ada pikiran untuk berhutang. Ya, kemudian yang kedua, hindari menceritakan kesusahan kita kepada orang lain. Itu dihindari. Ketika kita lagi sholawat, ya, membaca sholawat atau sedang riyadhah, ya, atau memang kita terbiasa membaca sholawat untuk hajat-hajat kita, maka yang kedua hindari bercerita kepada orang lain tentang kesusahan kita. Ya, kemudian yang ketiga, hindari orang-orang yang suka bercerita tentang kesusahannya kepada kita. Ya, ini yang ketiga mah orang lain curhat ke kita tentang kesusahannya, tentang keluhan hidupnya. Nah, itu juga harus dihindari, teman-teman. Oke, sekarang saya akan jawab satu persatu ya. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh ada pikiran dalam benak kita, tidak boleh terbersit di dalam pikiran kita untuk berhutang. Karena teman-teman, alam semesta mau tidak mau itu kita harus menerimanya, dan ketika pikiran kita di dalam pikiran kita tuh berhutang, pinjam ke siapa, ya kan? Ketika tidak punya uang itu pikirannya pasti begitu, pinjam ke siapa nih, pinjam ke siapa, ke si A, si B, si C. Maka mau tidak mau alam semesta itu akan menggiring ke kita itu orang-orang yang sama sefrekuensi, yaitu orang-orang yang punya utang juga. Ya, kita akhirnya ketemu dengan orang-orang yang punya utang. Percaya deh sama saya, karena saya ngalamin sendiri. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang bermasalah di keuangannya, ya, tentang utang. Harusnya seperti apa? Nah, harusnya dalam pikiran kita, justru ketika kita tidak punya uang sama sekali, harus kreatif, ya. Bagaimana saya harus punya income, gitu. Walaupun misalkan nih dadakan banget, ya, esok hari harus ada uang 10 juta. Tetap ya teman-teman, kita tidak pernah tahu uang itu akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk
apapun gitu ya, kita pengennya 10 juta tapi Allah akan mengirim kepada kita bentuknya seperti apa, wallahu alam. Yang penting di dalam pikiran kita nih harusnya kita kreatif ya. Harusnya kita kreatif, apa ya yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan income? Walaupun income itu kecil ya teman-teman. Contoh, saya kan sekarang di TikTok ya, sedang main affiliate jualan buku. Teman-teman yang belum follow akun saya, Kang Siraj Official di TikTok, ya silakan kunjungi ya follow. Saya merekomendasikan buku-buku. Jadi walaupun komisinya kecil ya 24.000, kadang 10.000, video-video itu atau penghasilan itu walaupun kecil justru itu akan menjadi magnetnya rezeki yang lebih besar ya teman-teman sekalian. Itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita tidak punya uang sama sekali nih, hindari dalam pikiran kita untuk berhutang ya, karena alam semesta akan mengirim orang-orang yang sefrekuensi, yaitu orang-orang yang bermasalah di dalam keuangannya. Dan solusinya adalah kita harus kreatif ya, mencari ide-ide cemerlang untuk mendapatkan uang. Bagaimana nih gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Pokoknya kerjakan aja dulu ya, kerjakan aja dulu, jangan lihat besar kecilnya, tetapi Allah akan menilai actionnya kita ya, actionnya kita. Seperti cerita Siti Hajar. Kan Siti Hajar itu mencari air di gurun pasir. Bayangkan, mencari air di gurun pasir, naik Bukit Sofa, Bukit Marwah, ya kembali ke Sofa, Marwah lagi, terus bolak-balik sampai akhirnya menjadi syariat dalam ibadah haji kan, menjadi rukun haji, sa'i. Tetapi ternyata air itu ada di mana? Di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Allah menghargai ikhtiarnya Siti Hajar. Begitupun kita ya teman-teman sekalian. Kita ambil pelajaran Siti Hajar bahwa dia butuh air untuk anaknya, ya putranya itu Nabi Ismail yang masih bayi di gurun pasir. Secara logika itu, aduh, tidak nyambung gitu, nggak make sense banget. Di gurun pasir mana ada air gitu. Tetapi Allah kasih keajaiban, yaitu air ternyata ada di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihi salam. Itu ya teman-teman. Jadi semoga dengan ikhtiar yang walaupun kita yang hasilnya kecil, terus jalankan ya. Ya terus aja jalankan dan nikmati prosesnya dan syukuri semuanya. Ya, syukuri semuanya. Jangan ada dalam pikiran kita tuh pinjam ke siapa ya. Pinjam ke siapa ya. Aduh, besok nih saya harus ada uang 10 juta nih. Ini orang siapa lagi ya? Justru teman-teman, nih jeleknya kita menghubungi orang untuk pinjam ya, itu malah meruntuhkan kepercayaan orang lain kepada kita, itu satu. Kemudian menurunkan level kita di mata orang lain, menurunkan derajat kita. Jadi kemuliaan kita tuh turun gara-gara kita pinjam uang, padahal dia nggak ngasih. Dia nggak ngasih sama sekali. Bayangin, kita misalkan ngechat seseorang, tolong dong pinjam uang segini. Orang itu akrab banget, nggak dibales-bales, bayangin. Nggak dibales-bales, sakit hati nggak? Sakit hati. Makanya hindari aja. Ya, solusinya adalah hindari pikiran berhutang. Ya, hindari pikiran berhutang. Pokoknya fokus ke depan, bagaimana caranya saya menghasilkan uang dengan cara hasil keringat sendiri. Gitu. Kemudian teman-teman, yang kedua ya, tidak boleh menceritakan kesusahan kita kepada orang lain. Kenapa seperti itu? Karena kesusahan kita disampaikan kepada orang lain, yang pertama, tidak akan jadi solusi. Yang kedua, orang lain jadi menilai kita jelek. Ternyata dia tahu gitu kelemahan kita, aib kita, ya. Walaupun itu teman akrab. Ternyata kita tuh susah, dapurnya tahu dia. Nah, di situ justru dia makin menjelekkan kita, tidak trust lagi, tidak percaya, dan di matanya dia terhadap kita, kita ini hina.
tidak ada harganya, tidak ada kemuliaan. Gitu. Dan yang paling parahnya lagi, Allah akan mengirimkan kesusahan-kesusahan berikutnya kepada kita. Bukannya ijabah doa yang datang. Semakin kita curhat tentang kesusahan kepada manusia, semakin Allah kirimkan kesusahan yang baru kepada kita. Oleh karenanya curhatnya jangan sama manusia, curhatnya sama Allah aja. Tidak boleh kesusahan kita tuh diumbar, ya. Karena Allah akan kirimkan kesusahan-kesusahan yang baru, yang lebih besar. Nah setelah itu pasti stres tuh, makin stres. Aduh nggak ada penjualan nih, udah 5 bulan nih nggak ada penjualan. Makin dikasih kesempitan rezekinya. Harusnya seperti apa? Bersyukur dengan cara terus berikhtiar. Gitu. Nah ini nih bagi orang-orang yang sudah yang sedang riyadhah menjalankan sholawat ya, yang sudah menjadi ahli sholawat, pokoknya hindari yang kedua itu. Dan yang ketiga, hindari orang yang curhat tentang kesusahannya kepada kita, hindari. Bagaimana cara menghindarinya nih? Misal teman akrab datang ke rumah, tiba-tiba dia curhat tentang kehidupannya, tentang keuangannya, lah kita langsung aja cut pembicaraannya. Bisa dengan langsung, maaf, akhi, saya tidak bisa ngobrol tentang kesusahan antum. Atau kita alihkan pembicaraan kita kepada yang lain. Ya, atau kita kasih solusi. Kalau dia ternyata hanya sekedar ingin didengar, nah itu jeleknya nanti teman-teman ya. Kita kan jadi tong sampahnya dia, curhat dia. Ya dia ini kan kesusahan. Kemudian ditampung gitu kan, ditampung sama kita ya. Sama kita nih jadi tong sampah gitu ya, tong sampahnya kesusahan orang, cerita kesusahan orang. Justru kita pun kena itu imbasnya. Kena imbasnya. Karena kesusahan ya, energi orang yang ngeluh, nah ini nih. Energi orang yang ngeluh, energinya kan negatif. Itu nular, teman-teman. Seperti nularnya menguap. Di samping kita nih ada yang menguap, pasti kita juga pasti nguap. Itu nular. Jadi jangan deket-deket sama orang yang suka curhat, suka ngeluh tentang kesusahannya. Deketilah orang-orang yang positif ya, yang pikirannya itu terus ke depan ya. Walaupun dia sebenarnya susah gitu. Tidak punya uang, mungkin juga lebih susah dari kita, tapi tetap tersenyum, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, itu 3 hal yang harus dihindari ketika kita sedang membaca sholawat ya. Jadi harusnya kebalikannya ya. Curhatnya sama Allah itu yang pertama kalau ada kesusahan ya. Kemudian tidak ada pikiran untuk minta bantuan orang lain ya. Karena ayat 1000 dinar, tahu kan ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah kasih rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Bahkan ayat sebelumnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong. Ya gitu, harusnya teman-teman sekalian. Tidak boleh ada pikiran kita minta bantuan orang lain. Tidak boleh. Nah, makanya bacalah ayat 1000 dinar juga ya. Dizikirkan itu ayat 1000 dinar tujuannya adalah untuk mengafirmasi ke dalam batin kita bahwa Allah ada. Allah tidak akan meninggalkanmu ya. Asal syaratnya kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga pokoknya deketin orang-orang yang positif ya. Hindari orang-orang yang negatif, yang suka ngeluh, aduh gimana ya? Aduh, gimana ya? Itu tinggalin. Cepet-cepet minggat. Cari yang baru. Suasana yang lebih fresh. Oke, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat video ini dan semoga teman-teman semuanya saya doakan
tetap semangat membaca sholawatnya, tetap semangat melangitkan doa-doanya, dan saya doakan juga semoga teman-teman segera diijabah ya doa-doanya, segera dikabulkan doa-doanya, istiqomah baca sholawatnya dan perbaiki sholatnya. Itu pesan saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada orang-orang yang tercinta, dan juga jangan lupa di-subscribe ya yang belum subscribe, dan teman-teman komen ya di kolom komentar doa terbaiknya ya, doa terbaik, jangan doa yang jelek karena itu akan berpengaruh buruk. Doa-doa yang terbaik ya kan. Ada yang komen di kolom komentar di video saya, masa baca sholawat nah gitu ya tanpa ikhtiar. Teman-teman, ikhtiar jangan diomongin, itu udah selesai. Maksudnya ini orang yang mentok dengan ikhtiarnya. Nah ini nih, orang yang mentok dengan ikhtiarnya harus bagaimana? Nggak ada cara lain, kita hanya kepada Allah ya. Nabi Musa alaihissalam juga begitu, ketika dikejar-kejar Fir'aun, di depannya apa? Laut Merah, di belakang tentaranya Raja Fir'aun dengan apa tuh senjata-senjata yang siap bunuh ya kan. Nggak ada cara lain, hanya ke atas, ke Allah Subhanahu wa taala minta. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.